Pak. Lucu soalnya. Indonesia. Udah azan ya, udah buka. Udah nih, udah buka. Oh iya. Phim hoạt hình của Đông Nam Á mình lên một tầm cao mới rồi mọi người ơi. Đây là bộ phim hoạt hình của Indonesia mà báo Tuổi Trẻ phải gọi là kiệt tác hoạt hình của Đông Nam Á. I want to ask you guys, as representing Southeast Asia, one of the groups representing Southeast Asia. We feel a lot of pressure and responsibility, but we're also very honored and privileged to be able to say, hey, we're representing Indonesians, Southeast Asians especially. Which Israeli Prime can be seen dying in an Iranian missile. Hai Sweetie, selamat datang di channel Blue Hour, sebuah channel yang mengupas kisah peristiwa dan video seru. Yuk check it out. Sweetie, momen lebaran telah tiba. Maka dengan kerendahan hati, channel Blue Hour ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga kita semua benar-benar menang dan mendapatkan berkah kebaikan, bisa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Nah, karena berat rasanya berpisah dengan Ramadan, yuk mari kita bahas Ramadan Rewind aja ya. Ya, sepertinya Ramadan di tahun 2026 ini adalah momen Ramadan yang paling dramatis. Karena belum apa-apa, awal saja Ramadan 2026 diawali dengan kehebohan perang antara K-Nets dengan siblings Southeast Asia Blinks yang lagi seru-serunya, terutama dari netizen Indonesia. Karena berbeda dari Malaysia, Vietnam, Thailand juga Filipina, netizen Indonesia nggak hanya melakukan perang keyboard secara masif, kreatif, savage. Tapi juga jadi shift-shiftan karena bulan Ramadan. Ya nggak cuma war takjil aja yang bikin Ramadan di Indonesia terasa spesial karena full toleransi, tapi sampai perang melawan K-Nets pun netizen Indonesia saling berbagi tugas shift-shiftan dengan yang nonis nih. Kalau siang selama menjalankan ibadah puasa, para nonis yang bergerak mengcounter K-Nets. Giliran beduk maghrib tiba, giliran netizen Indonesia yang muslim pula yang bergerilya di ranah sosmed. Dasar Indonesia miskin. Gaji UMR aja cuma 25 juta per bulan. 2,5 juta opa, bukan 25 juta. Salah komanya itu. Lu tuh tinggal di hutan. Maunya sih gitu opa, tapi hutan kita udah nggak ada lagi. Udah diganti sawit semua. Nih, foto keluarga orang Indonesia nih. Nah, aku yang ini aja opa, lucu soalnya. Indonesia. Udah azan ya, udah buka. Udah nih, udah buka. Oh iya. Gua kasih rating 1 semua nih. Fasilitas sebuah wisata di Korea nih. Mending nonton Racin daripada nonton drakor. Bintang 1. So cakep juga lo. Mau nggak operasi plastik atau derek? Mau melek aja mesti oplas lo. Wah, itu semua produk Korea nih bagus lo. Akak, makasih udah bantu saya Kak. Sama-sama adekku. Tapi abis ini kita debat masalah rendang lagi ya. Oke. War paling panas di tahun 2026 sih. Netizen Korea versus IE Blinks. Kamu kalau ada di drama ini, tim yang scroll sambil nyimak atau ikut nimbrung juga? Bahkan sampai momen menanti imsak dan subuh pun dimanfaatkan netizen Indonesia bergerilya menyatroni K-Nets yang lagi siaran live. Yang uniknya sampai bikin para K-Nets ketakutan ketar-ketir. Aku diblokir sama orang Korea guys. Ya kan ceritanya dia tuh lagi nge-live ya, lagi ngamen gitu lah. Terus waktu itu kan lagi sahur ya, iseng-iseng scroll TikTok ya kan, nemulah dia lagi nge-live ya kan, iseng lah tuh komen. Pertama komennya itu gini, Le udah sahur belum gitu. Terus aku komen lagi, Le udah subuh gitu. Le mohon maaf ya, numpang izin jualan dong, sangsimen.
Habis ngomong cangcimen, aku diblokir. Padahal cangcimen kan artinya kacang, kuaci, permen. Bukan lagi ngecein ya. Di situ juga ya tulisannya tuh no spam, no plastik. Padahal tuh nggak ngomong plastik acan ya. Coba ngomong cangcimen. Kenapa aku diblokir? Kan padahal aku tuh baik, nawarin. Kenapa diblokir? Kok segitunya gitu loh, ya kan? Lucu banget. Kinets kena mental. Perang antara sibling dan Kinets makin chaos guys. Semakin dibales, mental si Kinets ini makin melemah guys. Soalnya kalau orang kita dikatain, bukannya sedih, tapi malah dijadikan lawakan. Kalau dia dikatain malah ngadu-ngadu. Ada juga yang ngomong katanya Indonesia itu nggak menarik untuk turis. Warganet Indo langsung auto gercep, mereka rame-rame nyerang Google Maps dan memberikan bintang 1 untuk tempat-tempat di Korea. Dan lucunya, yang ngeret dengan bintang 1 itu bukan hanya dari negara-negara Indonesia aja, tapi dari negara-negara lain juga. Sampai akhirnya ada netizen Korea yang ngadu-ngadu ke Presiden Korea Selatan. Nggak seru banget sih ngadu-ngadu. Tapi perang antara K-Nets versus Siblings nggak cuma bikin K-Nets emosi dan nyungsep sampai ngadu minta bantuan ke presidennya nih. Tapi juga ada manfaat yang malah bikin girl group di kawasan ASEAN malah naik derajat. Kalau girl group ini makin jadi perhatian yang menampar dominasi K-pop karena terbukti jadi girl group Filipina pertama yang bisa tampil di panggung bergengsi sekelas Coachella. Maka boy group SB19 dari Filipina juga ikutan naik daun nih, jadi perhatian di kawasan ASEAN. I just kind of wanted to chime in on the whole siblings versus South Korea drama that's going on right now. I know I'm not someone that's really affected by it. As someone who's listened to K-pop for over 10 years, but now also has gotten into P-pop, and I'm always open to listening to music from other countries. I am team siblings on this whole drama. I do believe in South Korea a lot of racism and discrimination still very much exists towards foreigners of any kind, even white foreigners like me who are very privileged. Still we are subject to some discrimination. However, I also acknowledge that discrimination is nowhere near to the level that Southeast Asians specifically experience from Koreans. A lot of Southeast Asian groups have proven that they can sing live and they can perform live and they will perform live. And for example, SB19, whose concert I went to back in December, that was the first time I'd ever been to any concert where the artist sang live 100% the entire time while dancing. I mean, I have been to some K-pop concerts like VI where he does, sing live and he does rap live, but again, there's moments in the show where he just dances to the song, like the song itself is playing and he just dances and doesn't really do the singing. I think K-pop's really had its time, and I really think this is the time for Southeast Asian pop to rise. Tapi yang paling gong nih adalah ketenaran girl group dari Indonesia, Nona, yang memang sudah mulai bersinar sebelum perang K-Nets versus Siblings pecah. Tapi kini jadi semakin harum lagi namanya gara-gara ulah K-Nets yang menyeret-nyeret video klip Nona diajak miskin budget karena mengambil setting outdoor berupa sawah dan keindahan alam Indonesia. Dan uniknya ini malah jadi pembuktian kalau musik itu nggak cuma soal kaya-kayaan budget atau mahal-mahalan budget nih, tapi soal selera dan bagaimana cara kreatif musik itu menyentuh hati semua orang. Terbukti nih, meskipun lagi puasa-puasa, lagu World dari Nona nggak cuma makin meroket di kawasan Amerika Serikat, Jepang, Cina, hingga kawasan Amerika Latin seperti Brasil, tapi juga Indonesia yang lagi serius-seriusnya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Gak ketinggalan pula kawasan Asia Tenggara yang awalnya pada sirik-sirikan tapi malah bersatu mendukung artis masing-masing negara. Dan yang paling menonjol adalah prestasi Nona
yang gak cuma bikin netizen Thailand melongo dan terkaget-kaget. Tapi juga bikin Filipina ketagihan sampai di mana-mana disetel lagu Nona. Wait, lagu Nona. Wow, lagu Nona diputar di Philippines loh. Bahkan negeri Singapura yang dikenal paling kaku bak kanebo sekawasan Asia Tenggara pun jadi ikut ketagihan dengan Nona, sampai-sampai membuat dance cover lagu Nona. Gak heran kalau dance cover lagu Nona gak cuma membuat netizen Amerika rela kedinginan syuting di tengah turunnya salju, tapi juga berlomba-lomba dibuat oleh sederet negara seperti Cina, Filipina, Singapura, sampai Eropa. As representing Southeast Asia, one of the groups representing Southeast Asia as well, do you feel a sense of responsibility about representing C worldwide, and how do you turn that sense of responsibility into confidence? Oh yeah, definitely. We feel a lot of pressure and responsibility, but we're also very honored and privileged to be able to say, hey, we're representing Indonesians, Southeast Asians especially. And I feel like, unfortunately, Southeast Asian has not been super in the mainstream, so we would love to be a part of that movement, and we're very grateful for like our other C artists out there doing the work, and we're proud to be alongside of them. Yes. Yeah. Dan dari segi film atau sinematografi, K-Nets malah semakin kena skakmat nih, karena segala jenis drakor mulai diboikot oleh netizen Siblings yang jadi beralih ke seri drama kawasan ASEAN masing-masing. Dan hebatnya, serial drama maupun film Indonesia jadi semakin naik daun nih. Jadi menurut Variety, kalau streamingan dari Asia Tenggara itu pertumbuhannya cukup tinggi, dan Indonesia yang paling tinggi, sampai bisa dibilang mulai jadi rivalnya drakor. Dan kayaknya ini juga dikonfirmasi dari beberapa akun TikTok, kayak orang Filipina gini udah mulai nontonin seriesnya Indonesia daripada drakor, guys. Bahkan lebih gongnya lagi, film Jumbo sukses jadi 10 film terlaris yang ditonton di bioskop Korea Selatan. Don't go too far. Don't leave me. Don't worry, sweetie. We'll be right here. Phim hoạt hình của Đông Nam Á mình lên một tầm cao mới rồi mọi người ơi. Đây là bộ phim hoạt hình của Indonesia mà báo Tuổi Trẻ phải gọi là kiệt tác hoạt hình của Đông Nam Á. Các báo nước ngoài khen hết nốt doanh thu cao nhất mọi thời đại Đông Nam Á. Thì mọi người phải biết là Đông Nam Á của mình dạo này làm phim xịn cỡ nào rồi đó. Baru tayang sehari di Korea Selatan, film Jumbo masuk 6 besar film paling banyak ditonton di bioskop Korea Selatan. Bahkan ngalahin film Once We Were Us dari Korea, guys. Gak cuma itu nih, film animasi Indonesia terlaris sepanjang masa ini juga dapat review yang sangat positif banget. Terbukti saat ini ratingnya di 94%. Berdasarkan di CGV Korea, film Jumbo ini sehari tayang di Korea Selatan udah mengumpulkan lebih dari 16.000 penonton. Lalu yang review film Jumbo ini juga udah lumayan banyak banget. Ada 285 komentar saat ini. Serta kebanyakan reviewnya pada bilang gak expect bakal seseru, dan ternyata sedalam itu filmnya. Serta lagunya bener-bener menyentuh hati banget, terutama liriknya. Wah, walaupun lagi memanas nih netizen antara Korea Selatan dan netizen Asia Tenggara, kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga ya, film negara kita dapat apresiasi yang luar biasa di luar negeri. Masih dari dunia hiburan nih. Pada pertengahan bulan Ramadan tanggal 7 Maret 2026, publik dikejutkan dengan kepergian artis Vidi Aldiano yang meninggal dunia setelah 7 tahun berperang melawan kanker yang menggerogotinya. Kematian Vidi banyak membuat sederet artis diguncang kesedihan mendalam. Karena Vidi dikenal sebagai artis yang memiliki banyak teman, sehingga dijuluki Duta Persahabatan.
Tapi kalau VD stop Pothub, acaranya dikubur bareng sama dia. Karena nggak akan ada gantinya. So, thank you for being you. Tapi interupsi mendadak gara-gara ulah Amerika Serikat yang bikin tegang dunia nih. Karena berbeda dengan serangan Amerika ke Venezuela sampai Kuba, di Iran, Amerika dan Israel mendapat perlawanan sengit. Yang dampaknya bikin seluruh dunia termasuk pula Indonesia jadi tegang urat saraf. Di bulan Ramadan ini kita semua jadi waspada dan sadar bahwa dunia lagi nggak baik-baik saja, sehingga perang antara Kenneth dengan siblings yang sempat memanas di awal Ramadan pun mendadak ganti gigi. Jadi memusatkan perhatian kemana arah perang Iran melawan Amerika dan Israel akan berujung. Karena dampaknya gak bisa nipu, bisa bikin ketar-ketir. Bayangkan saja, per tanggal 28 Februari, lebih tepatnya seminggu lebih menjalani Ramadan, Iran mulai beraksi menutup Selat Hormuz, yang sontak saja bikin sederet negara langsung menghitung berapa cadangan minyak sampai gas yang mereka punya sebelum jadi kena titik gawat darurat. Rekaman dari Quezon City menunjukkan antrean panjang kendaraan di SPBU dengan pengendara bergegas mengisi bahan bakar di tengah kekhawatiran kenaikan harga. Sejumlah warga mengaku dampak kenaikan harga BBM akan langsung terasa bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintah Filipina memperingatkan harga minyak dunia berpotensi naik tajam akibat tegangnya situasi di Timur Tengah yang mengancam jalur pasokan energi global. Salah satu titik krusial adalah Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia. Filipina sendiri mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentahnya sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi pasar energi global. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mengumumkan langkah darurat penghematan energi, salah satunya dengan menerapkan sistem 4 hari kerja bagi sebagian besar kantor pemerintah mulai 9 Maret untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Pemerintah Filipina memperkirakan harga bensin bisa naik hingga 13 peso per liter. Tapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi netizen Indonesia yang gimana enggak kalau sederet negara panik sampai bereaksi melakukan aksi panic buying BBM ke sejumlah SPBU. Kawasan Asia Tenggara seperti Filipina hingga Malaysia pun juga ikut cemas. Tapi Indonesia malah beda, gak ada takut-takutnya. Netizen Indonesia malah kreatif membuat meme sampai menanggapi seruan pejabat Iran yang mengumumkan agar netizen seluruh dunia men-Sherlock lokasi antek-antek Amerika dan musuhnya, yang justru dilakukan oleh netizen Indonesia dengan men-Sherlock mulai dari kantor DPR sampai markas pejabat seragam coklat, yang langsung saja bikin semua rakyat Indonesia pada ngakak, alih-alih tegang tapi malah jadi humor. Whoever say Malaysia has oil, they are lying. After my yesterday video, some of these Malaysian be like, there's oil in Sabah, Sarawak and also Brunei. Bapa! You buat apa? You mau USA datang jajah kita ke? Nanti kena bom sana sini. Gunalah otak.
There's no oil in Brunei. There's no oil in Sabah, Sarawak. I'm from Sarawak, bro. You know what's our transport in Sarawak? This, Buaya, and the rest of the sea countries. Singapore, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, even Timor-Leste. Semua, we are just forests. The only oil we have is oily skin, cause it's damn hot here. So USA, calm down. Calm your tete. جزیره ایرانی بو موسی را. Konflik Timur Tengah makin memanas. Petinggi militer Iran meminta bantuan netizen untuk Sherlock lokasi pasukan AS dan Israel agar bisa dirudal tanpa melukai warga sipil. Namun anehnya, netizen Indonesia malah Sherlock gedung DPR, markas coklat, kantor pajak, dan alamat Abu Janda. Hahaha. Tapi jelang akhir Ramadan, belakangan semakin terjadi kebingungan karena belakangan Benyamin Netanyahu santer dikabarkan telah tewas terkena bom Iran, membuat dunia geger karena meski beredar rekaman CCTV saat sosok yang diduga Benyamin Netanyahu terkena bom, tapi belakangan beredar pula video Benyamin sedang ngopi dan baik-baik saja di sosial media yang sontak bikin perdebatan di dunia maya kembali memanas. Apakah ini semua buatan AI atau fakta nih? We have just received CCTV footage from Israeli officials in which Israeli prime can be seen dying in an Iranian missile strike. I mean, we've all been doing these videos the last couple of days saying that Netanyahu is no longer with us. And they just keep putting out a new video showing him, look, he's out on the balcony with these people. Look, he's in a coffee shop. What the hell? They're doing everything they can. They're spending tons of money to fool everybody to think that he's still alive. Tapi ribut perang Iran melawan Amerika dan Israel nggak lebih seru dengan ribut-ribut penetapan tanggal Idul Fitri 2026 nih. Ya, kalau ribut selisih penentuan tanggal pelaksanaan Idul Fitri di Indonesia sih udah lama kan ya, sering beda antara yang hijau sama yang satunya. Tapi tahun ini rupanya bukan cuma Indonesia saja yang jadi kena perdebatan perbedaan penentuan tanggal Idul Fitri jelang akhir Ramadan. Sederet negara Timur Tengah sampai kawasan Afrika seperti Maroko pun ribut diwarnai dua versi antara menyelenggarakan Idul Fitri pada tanggal 19 Maret atau pada tanggal 20 Maret 2026. Is it Eid on Thursday or Friday? Here's the truth. Going to Saudi Arabia, they're going to look for the moon of Shawwal this Wednesday the 18th. And if it's sighted, then Eid will be on Thursday the 19th. However, if we follow local sighting like Morocco, reports show it's a higher chance of it being Friday. It's also a slight possibility that we can all do on Friday, inshallah. The moon has not been sighted, subhanallah, so we're going to have one extra day of Ramadan. It's going to be full 30 days. Eid, inshallah, will be on Friday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Isbat Arab Saudi telah menetapkan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Jumat 20 Maret 2026. Seluruh titik-titik mulai dari Papua sampai Aceh, di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Jadi guys, kalian termasuk yang merayakan Hari Raya Idul Fitri di tanggal yang mana nih? Yang tanggal 19 apa 20? Tulis di komen ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah sweetie, sampai di sini dulu ya videonya.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like dan subscribe. Nantikan kisah-kisah sweet revenge selanjutnya di channel Blue Hour setiap hari Kamis dan Jumat. Dadah! Merinding kalau aku ya baca ini ya. Jadi ada orang-orang yang ketika hari hisab, dia nggak dipertontonkan sama seluruh manusia. Ada tabir antara dia dan Allah saja. Kemudian Allah berfirman, apakah engkau tahu dosa ini? Bayangin dosa-dosa kita semuanya ditampilkan. Kamu dulu melakukan ini ya? Iya ya Allah, dulu kamu melakukan ini ya? Dulu kamu melakukan dosa ini ya? Disampaikan sama Allah dosa ini, dosa ini, dosa itu. Sampai akhirnya setelah hamba itu mengakui dosa-dosanya, sampai dia gemeteran, ketakutan, terjatuh, sampai dia mengira dia akan binasa. Dia mengira dia akan masuk neraka. Kemudian udah dosa gue banyak banget, semuanya sudah tertawan sama Allah, semuanya sudah diketahui sama Allah. Kemudian Allah berfirman, aku telah menutupi dosa-dosa tersebut untukmu di dunia. Dan hari ini aku mengampuninya untukmu. Maka diberikanlah catatan kebaikan-kebaikan hamba tersebut. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan. Doa tadi fungsinya itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.